Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jasadihi fima ablah. Hadirin yang berbahagia, kita tentu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati hidup ini dengan suasana yang sangat nyaman, damai, dan sejahtera. Dan juga kita masih bisa dikasih kemampuan untuk menghadiri salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah di masjid kampus kita yang sangat kita banggakan. Sholawat dan salam tentu juga kita selalu doakan agar selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya menyampaikan hadis yang sangat kita sering dengar, yang tadi sudah saya sampaikan. Ini hadis ini sering sekali kita dengar dari ceramah-ceramah para ustadz maupun ceramah-ceramah di khutbah di khotib-khotib masjid tentang 4 hal yang akan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lengkapnya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Hatta yus'ala an arba'in, sehingga dia ditanya tentang 4 hal. Pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya, dikemanakan sampai umurnya habis. Afna itu dari fania yafna afna, fania yafna finaan, habis, fana. Fania yafna fanaan, fana. Kita pernah dengarkan sifatnya yang lawan dari qidam, baqo adalah fana. Jadi habis umurnya, dikemanakan umur kita sampai habis. Kemudian pertanyaan yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala, dan yang kedua adalah tentang ilmu, dikemanakan, apakah diamalkan atau tidak diamalkan, kalau diamalkan sebanyak apa, sekualitas apa. Kemudian yang ketiga urutannya adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqo, dari mana Anda mendapatkan
harta itu dan bagaimana Anda membelanjakan. Yang terakhir, wa an jismihi, dalam riwayat lain wa an jasadihi fima ablah, dikemanakan sampai jasad itu abla, balia yabla balan, kalau bahasa Sunda ngabala itu menjadi sampah. Dari bagaimana jasad Anda yang dulu kuat sampai menjadi aki-aki bagai sampah. Ini 4 hal, hadirin yang berbahagia. Mungkin kita sering mendengarkan ceramah ini, tapi maksud saya sampaikan di sini agar setelah kita sering mendengar, maka usahakan untuk kita pahami benar, sehingga menginternalisasi, sehingga nanti kita bisa pahami, renungi, kita amalkan benar-benar. Yang pertama adalah kita akan ditanya, yang pertama an umri, tentang umur kita yang dikasih panjang, semuanya akan ditanya. Tentu yang ditanya adalah sejak umur kita balik. Allah akan menanyakan semuanya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan usia. Waktu yang memang gratis Allah berikan, tapi ingat, walaupun waktu gratis itu tidak bisa kembali lagi. Waktu itu memang gratis, tetapi kalau sudah kita gunakan, maka waktu itu tidak bisa kembali lagi. Yang ada adalah pertanggungjawaban waktu itu. Terutama anak-anak muda, jangan sampai kita habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada sia-sia, yang tidak ada gunanya. Dalam hadis lain dikatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kalau kita mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya, paling tidak kita menggunakan waktu, yang mana waktu itu mahal sekali. Jangan dianggap ini kan santewe, tidak ada gunanya. Kalau ada gunanya untuk istirahat, litarwih, maksudnya untuk mengistirahatkan diri, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau sia-sia, ini akan menjadi senjata makan tuan. Jadi menggunakan waktu yang tidak ada gunanya itu ibarat kita punya senjata memakan diri kita sendiri, senjata makan tuan. Sehingga seorang ulama besar mengatakan bahwa menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada mati. Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada mati. Kenapa? Karena kalau idha'atul waqti itu artinya taqta'uka minallahi wa daril akhirah. Itu artinya kalau Anda menyia-nyiakan waktu, Anda seperti terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedang al-maut, sedang mati itu yaqta'uka minad dunya wa ma fiha. Sedang kita kalau mati itu kan terputus dari dunia. Tapi kalau menyia-nyiakan waktu, terputus dari rahmat Allah. Maka ini benar-benar kita harus perhatikan akan penggunaan waktu yang tepat. Ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an ilmihi. Kita akan ditanya tentang ilmu kita. Apalagi kita orang-orang kampus yang notabene tentu orang-orang intelek, kaum akademis, kaum terdidik, educated people. Ini pertanggungjawabannya besar dari aspek ilmu. Fima fa'ala. Sudah sejauh mana kita sudah mengamalkan ilmu? Apakah pengamalannya ikhlas karena Allah? Dalam satu kitab dikenal di kalangan pesantren namanya karya Ibnu Ruslan, ya, syarah kitab Zubad, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan.
seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa lebih dahulu daripada penyembah berhala. Ini saya kira beliau Syekh Ibnu Ruslan ini menulis nazom ini itu berdasarkan diantaranya hadis ini. Seorang alim ini akan lebih awal disiksa sebelum para penyembah berhala. Coba ini renungan bagi kita. Kita kalangan dosen kah, bahkan kalangan mahasiswa sekalipun. Jangan kira bahwa kita saya mah mahasiswa, ilmunya sedikit. Bagaimanapun juga Anda mahasiswa adalah kalangan orang-orang terdidik level atas. Apalagi untuk dosen, untuk yang lebih tinggi lagi. Ingat, ilmu kita ini bukan hanya sekedar untuk selesai ujian dapat nilai A, dapat beasiswa ranking 1, ranking 2, ranking 3. Jangan hanya sampai sebatas itu. Demikian juga kalangan dosen katakan, sebatas untuk meraih gelar doktor atau profesor. Jangan sebatas itu. Itu kita akan rugi nanti. Bagaimana kalau kelak kita ditanya di hadapan Allah di hari kiamat itu, wa an ilmina fima fa'alna, sudah diamalkan apa belum? Kita akan cengap-cengap, nggak bisa jawab, tongol-tongol, paling-paling digebuk nanti. Naudzubillah summa. Yang ketiga adalah an malihi. Allah pun akan bertanya tentang harta kita. Min aina iktasabahu, dari mana kita dulu memperoleh harta. Wa fima anfaqo, dan setelah diperoleh bagaimana kita menggunakan harta itu. Jadi untuk urusan harta 2 kali ditanya. Bagaimana kita proses mendapatkannya. Karena hari ini sebagaimana yang diramalkan oleh Rasulullah SAW, dulu hadisnya mengatakan suatu saat akan datang zaman di mana orang mengambil harta tidak peduli dari halalkah atau dari haramkah. Ini jangan sampai menimpa diri kita, terutama kita yang sudah bekerja, mendapatkan uang, dapat honor. Jangan yang penting ini tanda tangan halal, harus jelas Bapak-bapak hadirin. Karena harta yang kita peroleh dari sini, dari kampus yang tercinta kita ini, maka nanti uang itu kita kasihkan ke anak istri kita. Kalau ternyata hartanya nggak halal, itu kita menanggung akibat nerakanya. Dalam satu hadis dikatakan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari dosa. Ya dari makanan yang haram inilah. Sedang kita disuruh memakan itu wakulu mimma razaqnakum, yang halalan thayyibah, harus halal dan bergizi dan thayyib. Ini masalah harta. Masya Allah, kita sama-sama tahulah. Jangan sampai kalau yang sudah terjadi ya tentu kita harus memperbaiki ke depannya. Karena ini masalah penting. Jangan sampai terjadi kita mendapatkan harta yang penting dapat, yang penting uang, yang penting besar. Ingat halal dan thayyib serta barokah tentunya. Kemudian setelah harta itu didapat, nanti kita akan ditanya juga untuk apa saja itu uang. Dalam satu riwayat, harta itu ditanyakan tuh sampai tingkat paling kecil dari harta itu. Ditanya kenapa? Ini untuk apa? Banyak kisah-kisah tentang ini. Kemudian yang terakhir adalah wa an jasadihi fima ablah, dan kita juga akan ditanya tentang jasad kita, badan kita yang sekarang katakan jadi pemuda kuat, ganteng-ganteng, kemudian nanti kan jadi ablah, balia yabla, jadi lusuh, kusam, kemudian jadi rusak. Kenapa dulu badanmu bagus, cantik, ganteng, kuat, perkasa, sampai kamu habis, sampai kamu tua, jadi ngabalak badanmu itu, dipakai untuk apa saja? Ini hadirin yang berbahagia. Ini tentu pertama adalah untuk saya sebagai pembicara terlebih dahulu, dan mudah-mudahan juga untuk kalian pada jamaah sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan
Ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum wa maul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.